the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik, apa kabar? Sudah siap kita untuk memuji Tuhan hari ini? Hari ini adalah hari Minggu. Kita sama-sama mau datang untuk memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Tunggu dulu. Kakak dengar sesuatu. Hah? Apa ya? Oh, ternyata Tuhan memanggil kita untuk sama-sama memuji Dia. Ayo kita sama-sama nyanyikan. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memuji lagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa beribadah dengan baik, bisa memuji nama Tuhan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sambil kita bersama-sama memuji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Yang di rumah lagi duduk, kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Adik-adik, sudah kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak sama burung pipit? Burung pipit itu burung yang kecil-kecil. Burung pipit itu siapa yang kasih makan ya? Adik-adik tahu siapa yang kasih makan? Tuhan. Nah, adik-adik, burung pipit saja dikasih makan sama Tuhan. Bunga-bunga yang di taman, yang indah-indah, yang cantik-cantik juga didandani oleh Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Nancy. Yuk kita panggil Lause Nancy sama-sama. Lause Nancy. Terima kasih Lause Gerald. Hai adik-adik semua. Gimana? Sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, coba tunjukkan jempolnya seperti ini. Wah, banyak sekarang yang sudah siap ya. Oke, bagus. Lause mau mengajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause mulai bercerita, kita lihat satu video berikut ini ya. Kitab Keluaran. Ini adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama. Kitab ini mengambil alur cerita dari kitab sebelumnya yaitu Kejadian, yang berakhir dengan kisah cucu Abraham yakni Yakub, yang memimpin keluarga besarnya yang berjumlah 70 orang ke Mesir. Anak ke-11 Yakub yang bernama Yusuf telah diangkat sebagai pucuk pimpinan tertinggi kedua di Mesir. Dia telah menyelamatkan seluruh keluarganya dari bencana kelaparan. Fir'aun, Raja Mesir, memberi tawaran kepada keluarga Yusuf untuk tinggal di Mesir sebagai tempat untuk mengungsi. Akhirnya, Yakub meninggal di Mesir, demikian juga dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Kira-kira setelah 400 tahun berlalu, kisah Keluaran dimulai. Nama Keluaran merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada paruh pertama kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kitab ini juga memiliki babak kedua yang berlangsung di kaki Gunung Sinai. Dalam video ini, kita hanya akan fokus pada babak pertama, yaitu ketika beberapa abad telah berlalu dan jumlah orang Israel bertambah banyak dan berlipat ganda dan mereka memenuhi Mesir. Kalimat ini sengaja mengingatkan kita kembali akan berkat Allah terhadap manusia ketika masih di Taman Eden.
Hal ini mengingatkan kita kembali tentang cerita besar Alkitab sejauh ini. Manusia kehilangan berkat Allah oleh karena dosa dan pemberontakan. Lalu Allah memilih keluarga Abraham sebagai alat yang dipakai Allah untuk memulihkan berkat-berkat-Nya bagi dunia. Akan tetapi Fir'aun yang baru tidak melihat bangsa Israel sebagai sebuah berkat. Dia justru berpikir bahwa kelompok imigran Israel yang terus berkembang ini merupakan sebuah ancaman baginya. Seperti halnya dalam kitab Kejadian, manusia memberontak menentang berkat Allah. Di sini, Fir'aun berusaha untuk menghancurkan sumber berkat Allah, yakni bangsa Israel. Fir'aun secara brutal memperbudak bangsa Israel melalui kerja paksa. Lalu dia memerintahkan agar semua anak laki-laki bangsa Israel ditenggelamkan di Sungai Nil. Nah, betul adik-adik. Apa yang dikatakan di dalam video tadi memang betul seperti itu. Ada raja baru di Mesir yang bernama Fir'aun. Tapi raja ini bukan raja Fir'aun yang hidup di zaman Yusuf dulu. Raja ini adalah raja yang baru. Namanya sih sama Fir'aun, tapi orangnya beda. Nah, Raja Fir'aun ini terheran-heran adik-adik. Mengapa terheran-heran? Karena melihat bangsa Israel itu kok makin hari makin tambah banyak ya jumlahnya. Malah semakin hari semakin tambah banyak dan lebih besar juga dari bangsa Mesir. Raja sampai terheran-heran. Kenapa ya bangsa Israel kok bisa bertambah banyak? Bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel itu tidak bertambah banyak semakin hari? Raja berpikir, mencari ide. Bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel tidak beranak, tidak bertambah cucu, tidak bertambah banyak? Gimana ya caranya ya? Raja terus berpikir. Raja akhirnya menemukan ide adik-adik. Adik-adik mau tahu apa idenya? Saya bacakan ya. Raja Fir'aun memberi perintah kepada pengawas-pengawasnya menyuruh bangsa Israel bekerja keras. Paksa mereka untuk bekerja tiada henti siang dan malam. Wah, raja senang. Pasti dengan cara seperti ini bangsa Israel akan punah. Bangsa Israel makin lama makin habis karena dipaksa untuk bekerja keras dan mungkin kebanyakan dari mereka tidak sanggup dan mereka akhirnya mati. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata bangsa Israel semakin lama ditindas, mereka semakin bertambah banyak. Aneh bukan? Kemudian raja berpikir lagi, aduh, tidak berhasil ini. Bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel tidak bertambah banyak? Aduh, gimana ya? Apakah adik-adik punya ide? Raja berpikir, apalagi ya yang bisa dilakukan? Raja punya ide yang lain adik-adik. Adik-adik mau tahu apa idenya? Raja Fir'aun memberi perintah kepada para bidan. Adik-adik tahu bidan? Bidan itu adalah orang yang membantu ibu-ibu melahirkan. Nah, ini perintahnya adik-adik. Para bidan, jika ada wanita Israel yang melahirkan bayi laki-laki, bunuhlah bayi itu. Tapi jika bayinya perempuan, biarkanlah bayi itu tetap hidup. Dengan cara seperti ini pasti bangsa Israel akan semakin berkurang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Para bidan itu punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan hal seperti itu. Mereka tidak mau membunuh bayi-bayi yang baru lahir, baik itu perempuan maupun laki-laki. Mereka membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel makin bertambah besar jumlahnya. Apakah Raja Fir'aun menyerah? Ternyata tidak adik-adik. Raja Fir'aun berpikir keras. Ternyata tidak berhasil juga ya.
Cara apa lagi yang harus aku lakukan? Gimana ya caranya ya? Raja Firaun ada ide lagi adik-adik. Apa itu idenya? Raja Firaun mengeluarkan peraturan seperti ini untuk seluruh rakyatnya. Apa peraturannya? Lemparkan semua anak laki-laki orang Israel ke dalam sungai Nil. Tapi semua anak perempuan biarkanlah mereka hidup. Setelah mendengar pengumuman ini, seorang ibu sangat sedih sekali hatinya. Dia hancur sekali hatinya. Kenapa adik-adik? Karena ibu ini baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang bayi mungil yang lucu. Seorang bayi laki-laki. Dan dia tidak tega untuk membunuhnya atau melemparkannya ke dalam sungai Nil. Adik-adik bisa bayangkan betapa sedih, betapa hancur hati ibu ini karena mendengar pengumuman dari sang raja. Tapi yang luar biasanya dari ibu ini, sang ibu punya iman yang besar. Dia berani untuk menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Dia menyembunyikan bayi ini rapat-rapat supaya raja tidak tahu kalau di rumahnya ada seorang bayi laki-laki yang sudah lahir. Setiap hari bayi ini dirawat, disusui, diberi kasih sayang, dan akhirnya bayi ini semakin lama tumbuh semakin besar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah bayi ini tumbuh makin lama makin besar, sang ibu tidak bisa menyembunyikan bayi ini lagi. Karena tangis bayi ini semakin besar semakin kencang. Jadi sang ibu takut sekali kalau tiba-tiba raja tahu ada bayi laki-laki di rumahnya. Lalu sang ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mana mungkin aku tega membuang anakku sendiri. Tuhan, mana mungkin aku tega melempar bayiku keluar dan ke tengah-tengah sungai Nil, dan apa yang terjadi aku tidak tahu, Tuhan. Tapi tidak ada cara lain adik-adik. Sang ibu tidak punya cara lain selain membiarkan bayi itu dibuang ke sungai Nil. Dengan berat hati, namun dengan tetap percaya kepada Tuhan, sang ibu beriman bahwa bayi ini sudah Tuhan izinkan lahir. Pasti Tuhan punya rencana yang besar untuk bayi ini. Disiapkanlah sebuah keranjang bayi yang tahan dari air tentunya ya. Dan bayi itu diletakkan di dalamnya. Sang kakak dari bayi ini membantu untuk meletakkan bayi itu di tepi sungai Nil. Sambil mengamati dari jauh, sang kakak mengamati apa yang akan terjadi dengan adiknya ini. Diamati dari jauh, diamati dari jauh. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Apakah bayi ini akan tetap selamat? Menurut adik-adik kira-kira selamat nggak ya bayi ini? Apa? Selamat? Mana mungkin bayi yang kecil ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tapi yang luar biasa iman dari sang ibu adik-adik. Ibu ini percaya bahwa bayi ini sudah Tuhan izinkan lahir. Pasti Tuhan punya rencana dan karya yang besar buat hidupnya kelak. Seperti lagu ini. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya
biasa iman dari ibu ini. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Dan ketika putri Firaun melihat, ada keranjang di tepi sungai. Dan dibawa keranjang itu oleh dayang-dayangnya untuk diperlihatkan kepada putri Firaun. Ketika dibukanya keranjang itu, bayi itu menangis adik-adik. Dan tergeraklah hati putri Firaun oleh belas kasihan dan mulai jatuh cinta kepada bayi ini. Kakak yang mengamati dari jauh cepat-cepat menghampiri putri Firaun dan bertanya, Tuan Putri, apakah Tuan Putri memerlukan pengasuh untuk menyusui bayi ini? Oh, tentu saja iya. Apakah orangnya ada? Sang kakak cepat-cepat lari pulang ke rumahnya dan menjemput sang ibu untuk diperkenalkan kepada putri Firaun. Akhirnya putri Firaun menyerahkan bayi ini untuk disusui. Bahkan putri Firaun memberikan upah kepada sang ibu untuk menyusui bayi ini. Luar biasa ya adik-adik. Ternyata Tuhan mengizinkan bayi ini lahir. Tuhan mengizinkan bayi ini diasuh dan dibesarkan dan diangkat oleh putri Firaun. Akhirnya sang ibu membawa anak itu untuk disusui. Dan setelah semakin lama semakin besar, sang ibu menyerahkan anak itu kepada putri Firaun dan putri Firaun mengangkatnya sebagai anak dan menamai anak itu Musa, yang artinya diambil dari air. Nah adik-adik, seperti Musa, Tuhan mengizinkan dia lahir dan Tuhan punya rencana yang besar buat Musa di kemudian hari. Seperti itu pula ketika adik-adik diizinkan Tuhan lahir dan hidup sampai hari ini, Tuhan juga punya rencana yang besar buat hidup adik-adik di kemudian hari. Percayakah adik-adik akan hal itu? Ya, seperti firman Tuhan yang ada di dalam Roma 8 ayat 28 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Roma 8 ayat 28. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, Tuhan punya hidup yang indah buat adik-adik. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sedang melakukan satu kebaikan di dalam hidup adik-adik. Dan Tuhan sedang menyiapkan adik-adik untuk sebuah karya yang besar. Adik-adik harus percaya bahwa hidup adik-adik tidak akan sia-sia. Tapi hidup adik-adik akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk berguna bagi banyak orang. Lalu saya akan mengajak adik-adik berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami diizinkan, Tuhan pasti punya rencana yang besar di dalam hidup kami. Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau menjadikan kami berguna buat orang lain. Tuhan mau menjadikan kami menjadi berkat buat banyak orang. Pimpin kami setiap langkah, pakai kami untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Lause punya kaleng nih, adik-adik tentu masih ingat ya. Bahkan adik-adik nampaknya masih punya semua. Adik-adik, ini kaleng yang udah dibagikan oleh Lause kepada adik-adik beberapa waktu lalu.
Ini adalah kaleng persembahan kita, supaya adik-adik sekalipun kita ibadahnya masih online, kita ibadahnya masih di rumah, belum bisa datang ke gereja, tapi adik-adik masih bisa tetap kasih persembahan. Nah, adik-adik, karena itu Lause hari ini mau ingatin adik-adik lagi untuk terus semangat kasih persembahannya. Setiap hari Minggu ketika adik-adik udah mengikuti ibadah sekolah minggu, selesai ibadah, adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam kaleng ini. Nanti kalau udah waktunya, persembahan-persembahan adik-adik akan dikumpulkan untuk dipakai untuk pelayanan kita di sekolah minggu. Jadi tetap semangat untuk kasih persembahan buat Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi adik-adik yang sampai sekarang mungkin belum dapat kalengnya, bisa diambil di gereja di Lause Aceh. Nah sekarang sebelum kita kasih persembahan, Lause mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memberkati kami dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, dan menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan setiap persembahan kami. Sekalipun persembahan kami mungkin sedikit, tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami memberikannya dengan sukacita. Sebagai bentuk terima kasih kami untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, terimalah setiap persembahan kami, dan berikan kami hati yang mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dah adik-adik. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah